Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Nah, pada hari ini saya sangat bersemangat untuk berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana kita bisa menciptakan konsep yang menarik dan penuh daya tarik. Nah, dalam dunia yang penuh dengan informasi dan ide-ide baru, mampu menciptakan konsep yang stand out dan berkesan adalah keterampilan yang sangat berharga. Nah, bayangkan nih, ketika teman-teman memiliki sebuah ide berlian, tetapi bagaimana cara agar ide tersebut bisa memikat perhatian orang lain? Nah, bagaimana kita bisa mengubah ide tersebut menjadi sesuatu yang tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan menggerakkan? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas lebih tuntas tentang langkah-langkah penting untuk membuat konsep yang menarik. Nah, mulai dari mengenali audiens dan melakukan riset mendalam hingga menemukan sudut pandang yang unik dan berbeda. Nah, kami juga akan berbicara tentang pentingnya visual yang menarik dan bagaimana melibatkan audiens dan dengan cara yang efektif. Nah, untuk itu mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bersama bagaimana menciptakan konsep yang tak hanya menarik tetapi juga menginspirasi dan memberikan dampak yang positif. Nah, apa sih itu konsep? Nah, konsep itu terbagi menjadi 3. Pertama itu rancangan. Nah, artinya itu rancangan adalah langkah awal yang sangat penting dalam menciptakan konsep yang menarik. Nah, ini biasanya melibatkan proses perencanaan yang terstruktur dan strategis. Nah, rancangan ini membantu teman-teman untuk menyusun ide-ide secara sistematis dan memastikan bahwa semua aspek penting dipertimbangkan. Nah, konsep yang kedua disebut dengan ide yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret. Nah, maksudnya di sini, ide yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret ini berarti mengambil pengalaman-pengalaman nyata atau kejadian yang spesifik dan mengubahnya menjadi ide yang lebih umum dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Nah, contohnya nih, seperti peristiwa yang konkret ini seperti seorang guru melibatkan bagaimana siswa-siswanya lebih bersemangat belajar saat menggunakan alat peraga visual. Nah, itu contoh peristiwa konkret. Nah, selanjutnya nih ada gambaran mental. Nah, gambaran mental ini artinya yaitu representasi visual atau persepsi atau objek, proses, atau situasi yang ada di luar bahasa. Nah, ini adalah cara akal budi memahami dan memproses informasi tanpa menggunakan kata-kata. Nah, visualisasi misalnya nih seperti bayangan atau bayangkan secara detail objek atau proses yang ingin teman-teman pahami. Nah, misalnya jika teman-teman sedang merencanakan konsep untuk sebuah produk baru, nah, bayangkan bentuk, fungsi, dan penggunaannya. Nah, itu disebut dengan visualisasi. Nah, selanjutnya, simulasi mental. Nah, ini artinya menciptakan skenario dalam pikiran teman-teman tentang bagaimana ide teman-teman akan diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Nah, apakah hasilnya, bagaimana orangnya akan bereaksi. Nah, itu disebut dengan simulasi mental. Selanjutnya adalah associative thinking. Nah, ini maksudnya adalah hubungan gambar mental ini dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk memperkaya pemahaman dan kreativitas teman-teman. Nah, jadi konsep yang menarik ini biasanya tuh melibatkan perpaduan antara rancangan yang terstruktur. Nah, kemampuan untuk mengabstraksikan ide dari peristiwa yang konkret dan penggunaan gambaran mental untuk memahami dan mengembangkan ide-ide tersebut. Nah, dengan demikian, memahami dan mengaplikasikan ketiga elemen ini, teman-teman dapat menciptakan konsep yang tidak hanya menarik, tetapi juga efektif dan berdaya guna untuk teman-teman semua atau untuk audiens semuanya. Nah, selanjutnya apa saja sih poin penting dalam peta konsep? Nah, peta konsep adalah alat visual yang digunakan untuk mengorganisir dan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, uraian, kata kunci, dan poin penting dalam suatu materi. Nah, pertama, peta konsep membantu menyajikan konsep-konsep secara terstruktur. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana setiap elemen terkait satu sama lain. Nah, kedua,
yaitu melalui pengaturan yang hierarki atau jaringan, peta konsep menyoroti keterkaitan yang ada antara topik atau subtopik yang dirangkum. Nah, ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang topik yang dibahas. Nah, dengan demikian, peta konsep tidak hanya menyajikan informasi secara terperinci, tetapi juga memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas materi yang dipelajari. Ketiga, peta konsep menggunakan kata kunci atau istilah kunci untuk memudahkan seseorang dalam mengingat materi yang dipelajari. Nah, dengan memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep utama dan subkonsepnya, peta konsep memfasilitasi pengingatan dan mengaitkan informasi yang relevan dalam sebuah kerangka yang jelas. Nah, keempat, peta konsep ini membantu menyusun materi karena memungkinkan pengguna untuk menata informasi secara hierarki atau kronologis. Nah, hal ini bisa mempermudah pembelajaran dengan memperjelas bagaimana setiap konsep berhubungan satu sama lain dan bagaimana mereka saling terkait dalam konteks yang lebih luas. Nah, dengan demikian, penggunaan dapat mengorganisir dan memahami materi secara lebih efektif, serta pengembangan pola pikir yang terstruktur dan sistematis terkait dengan topik yang dipelajari. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat peta konsep? Nah, pertama itu kita identifikasi terlebih dahulu ide pokoknya. Nah, langkah pertama dalam membuat peta konsep adalah mengidentifikasi ide pokok atau tema utama yang ingin disampaikan. Nah, ide pokok ini adalah inti dari materi yang akan dipelajari atau diajarkan. Nah, misalnya jika teman-teman membuat peta konsep tentang sistem tata surya, nah ini pokoknya adalah tata surya. Ide pokoknya adalah tentang tata surya. Nah, selanjutnya adalah identifikasi terlebih dahulu ide-ide sekunder atau khusus setelah ide pokok diidentifikasi. Nah, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi ide-ide sekunder atau khusus yang akan mendukung dan memperjelas ide pokok. Nah, ini seperti ide-ide sekunder, ini adalah subkonsep yang terkait erat dengan ide pokok. Nah, dalam konteks tata surya, ide sekunder bisa berupa planet-planet, matahari, asteroid, dan komet, dan lain-lain. Nah, ide-ide sekunder ini membantu memberikan detail lebih lanjut dan memperkaya pemahaman tentang ide pokok. Nah, selanjutnya yaitu tempatkan ide atau konsep utama di bagian tengah atau peta konsep. Nah, ide atau konsep utama harus ditempatkan di bagian tengah atau atas peta konsep. Nah, kenapa? Nah, penempatan ini penting karena membantu memfokuskan perhatian pada inti materi. Nah, dengan menempatkan ide utama di posisi sentral atau penggunaan peta konsep dapat dengan mudah melihat bagaimana ide-ide lain berhubungan dengan konsep-konsep utama. Nah, selanjutnya yaitu kelompokkan ide-ide atau konsep sekunder di sekeliling pokok pembahasan utama. Nah, langkah terakhir adalah mengelompokkan ide-ide atau konsep sekunder di sekitar pokok pembahasan utama. Nah, ini buatkan cabang-cabang dari ide-ide untuk menghubungkan ide utama dengan ide-ide sekunder. Nah, setiap cabang bisa dipecahkan lagi menjadi subcabang. Nah, ini mewakili detail-detail lebih spesifik. Nah, dalam peta konsep tata surya dari ide pokok, misalnya tata surya. Nah, buat cabang untuk setiap planet dan dari setiap planet ini bisa dibuat subcabang. Nah, untuk karakteristik masing-masing planet seperti ukuran, jarak dari matahari dan komposisi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman bisa membuat peta konsep akan menjadi alat yang efektif untuk mengorganisir dan memahami materi secara menyeluruh dan terstruktur. Nah, selanjutnya adalah cara membuat konsep yang menarik. Nah, pertama itu perbanyak referensi, karena untuk membuat konsep yang menarik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbanyak referensi, menggali informasi dari berbagai sumber. Nah, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, internet, dan pengalaman pribadi dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang akan dikembangkan. Nah, memperbanyak referensi juga membantu menemukan ide-ide baru dan inovasi yang bisa diaplikasikan dalam konsep
yang akan dibuat. Nah, dengan banyak referensi, teman-teman dapat mengombinasikan berbagai informasi untuk menciptakan konsep yang unik dan menarik. Nah, selanjutnya adalah menyesuaikan kondisi. Nah, maksudnya adalah konsep yang menarik harus relevan dengan kondisi saat ini dan sesuai dengan konteks di mana konsep tersebut akan diaplikasikan. Nah, misalnya jika konsep tersebut akan diterapkan di lingkungan sekolah, nah, pastikan konsep tersebut sesuai dengan kebutuhan dan situasi siswa serta guru. Nah, menyesuaikan kondisi juga berarti mempertahankan tren terkini dan kebutuhan audiens atau target. Nah, dengan menyesuaikan konsep dengan kondisi yang ada, konsep tersebut akan lebih mudah diterima dan diaplikasikan dengan efektif. Nah, selanjutnya adalah memilih tema yang tepat. Nah, tema adalah fondasi dari konsep yang menarik. Nah, memiliki tema yang tepat sangat penting karena tema akan menentukan arah dan fokus dari konsep yang akan dibuat. Nah, tema yang relevan atau aktual ataupun menarik perhatian audiens target dan meningkatkan daya tarik konsep tersebut. Nah, pertimbangkan minat dan kebutuhan audiens saat memilih tema. Sebagai contohnya nih, jika audiens adalah anak-anak, nah tema yang berhubungan dengan karakter favorit mereka atau kegiatan kegiatan yang mereka sukai akan lebih menarik perhatian mereka. Betul kan? Nah, selanjutnya adalah pemilihan kata. Nah, pemilihan kata yang tepat sangat penting dalam menyampaikan konsep yang menarik. Karena menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan menarik perhatian. Nah, hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami oleh audiens. Nah, pilih kata-kata yang memotivasi, menginspirasi, dan mudah diingat. Nah, selanjutnya selain itu, memperhatikan gaya bahasa yang digunakan. Nah, pastikan sesuai dengan audiens target, bahasa yang formal mungkin sesuai dengan audiens dewasa. Nah, bahasa yang lebih santai dan ceria mungkin lebih cocok untuk audiens yang anak-anak atau remaja. Nah, dengan memperhatikan keempat langkah-langkah ini, teman-teman dapat membuat konsep yang tidak hanya menarik, tetapi juga lebih efektif dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada audiens.